Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Salbi atau Pok Mbi. Seperti biasa, apabila habis mendapatkan pelajaran dari pengajian, maka saya akan belajar menyampaikannya kembali agar ilmu ini bermanfaat. Baiklah, langsung saja saya akan belajar menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma وعليه بالعلم وعليه بالعلم. Sahabat dimana saja berada, sebelum selanjutkan marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan bahkan jutaan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat lainnya yang tak mampu kita hitung. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, apa-apa yang telah Allah berikan sehingga saat ini kita masih bisa menghirup udara segar, bahkan saat ini kita masih dapat melihat indahnya dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada manusia terhebat, manusia terkenal di langit maupun di bumi. Di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Muhammad bin Abdullah. Ibunya bernama Aminatuz Zuhriyah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya minaz zulumati ilan nur, dan sangat kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Sahabat rahimakumullah, dalam hal ini saya akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, yaitu man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم وعليه بالعلم, yang artinya bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu, bahagia keduanya harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Jadi dikatakan dalam hadis, bahagia dunia akhirat itu harus dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu sangatlah penting. Manusia yang tidak berilmu, dia tidak akan mengetahui dan memahami apapun. Namun bila manusia berilmu, dia akan menerima dengan akalnya apa-apa yang diajarkan. Bahkan dengan ilmu manusia bisa menjadi sukses. Tanpa ilmu manusia tidak bisa apa-apa. Contohnya, seorang ilmuwan yang pandai, dia akan menemukan sesuatu karena ada ilmunya. Dan begitu sebaliknya, bila orang yang tidak mempunyai ilmu, dia akan diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah perbedaannya. Karena pantas banget dia bilang kalau yang namanya bahagia dunia akhirat itu harus dengan ilmu. Apapun itu harus dengan ilmu. Kita mau sedekah contohnya harus dengan ilmu.
Jangan hanya kita ambil uang lalu kita lempar begitu saja tanpa niat dan diawali bismillah, itu akan sia-sia. Namun bila kita ingin bersedekah, tentunya kita niat karena Allah dengan bacaan bismillah, kita niat kita sedekah karena Allah. Namun bila kita tidak memahami, tidak ada ilmunya, banyak yang terjadi. Dia sedekah tapi dia tidak berniat, bahkan ketika dia memberikan sesuatu dia tidak membaca bismillah. Sedangkan itu penting. Jadi sebab itulah yang dikatakan manusia bahagia di dunia itu harus dengan ilmu. Contoh lagi, bila kita tidak memiliki ilmu, tentunya bacaan sholat pun kita tidak bisa karena kita tidak belajar. Seandainya kita mau belajar, berarti kita akan mendapatkan ilmu bagaimana caranya sholat, bagaimana cara-cara bacaannya di dalam sholat, dan bagaimana dia mengetahui yang namanya takbiratul ihram sampai dengan memberi salam. Itulah pentingnya ilmu. Karena itu marilah kita mencari ilmu seluas-luasnya. Kita belajar di mana saja kita berada. Yang jelas marilah kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita kaum muslimin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin muslimat. Sahabat rahimakumullah, menuntut ilmu itu tidak kenal batas. Tidak pernah ada batasnya. Karena dari kita dalam buayan ibu sampai kita akhirnya menutup mata, disitulah gunanya kita untuk menuntut ilmu. Jadi selama hayat masih di kandung badan, yuk mari kita semuanya sama-sama belajar. Dengan belajar kita akan mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Dan dengan belajar itulah kita akan tahu bagaimana membedakan yang halal dan haram. Sahabat rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita pelajari ada Al-Quran dan hadis. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, bahagia di dunia harus dengan ilmu, bahagia di akhirat harus dengan ilmu, bahkan bahagia keduanya harus dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena nanti bila kita sudah tiada, kita akan bertemu dengan pencipta kita. Disitulah nanti kita akan merasakan bagaimana orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Bahkan dikatakan, kata Nabi, kamasalis sholati minad din kamasalir ra'si minal jasadi. Perumpamaan salat di dalam agama seperti perumpamaan kepala di atas tubuh manusia. Jadi kalau orang tidak salat sama dengan artinya dia tidak berkepala. Sedangkan yang tidak punya kepala itu hanya hantu. Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman, kita ingin dikatakan umatnya Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Marilah kita dirikan sholat. Karena itu marilah kita belajar agar kita tahu apa tujuan hidup kita sebenarnya. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Jadi bila kita sudah mengetahui dengan belajar, sudah mengetahui tentang ilmu, kita ini hidup bukan hanya sekadar hidup saja, tapi kita hidup ini adalah menjalani hidup dengan tujuan yang pasti, yakni menyembah Allah. Karena Allah sudah katakan, ciptakan manusia dan jin tidak lain untuk menyembah kepadaku. Jadi kalau kita sebagai hamba Allah tidak menyembah Allah, berarti kita manusia yang sombong. Karena itu marilah kita ingatkan diri kita untuk kembali ke jalan Allah, dan teruslah kita belajar. Belajar tak pernah ada batas waktu. Sebelum ajal kita menjemput, marilah kita gunakan waktu ini, kita sempatkan belajar agama. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Saya mendapatkan ilmu, lalu saya belajar menyampaikannya lagi. Itulah tujuan utama saya, karena saya pun ingin bermanfaat dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.